4 tahun lalu atau sekitar 5 tahun ya, yang lalu itu teman saya, seorang teman, sahabat ini, sahabat saya, bukan teman lagi, sahabat saya dari sebuah kota, kota gudeg ya. Nah, itu sudah menyampaikan ke saya ya beberapa waktu lalu bahwa 4-5 tahun lalu dia sudah memprediksi, sudah menganalisis kondisi saat ini, hiruk pikuk mengenai ijazah Pak Joko Widodo dan bisa membuat ya berdampak potensinya ini perpecahan antar anak bangsa ya, perpecahan antar kelompok ya, ada dukung-dukungan, ada yang ya clash seperti itu potensinya ya. Nah ini disampaikan teman saya kurang lebih setahun yang lalu ya, ini katanya sudah diprediksi dan saya melihat prediksi-prediksinya, analisis-analisisnya, dan saya menarik sekali sebetulnya ya untuk mempelajari itu, dan sudah kami cermati cara berpikir, kerangka berpikir dan analisis-analisis teman saya ini ya cukup oke ya. Namun sampai sekarang kami belum mau atau belum akan menyampaikan bagaimana prediksi-prediksi analisis-analisis teman kami. Tetapi kami akan buka clue-clue sedikit di mana diawali dari masuknya Rismond ya ketika itu tahun 2025 kalau tidak salah ke perpustakaan Universitas Gadjah Mada, perpustakaan Fakultas Kehutanan ketika itu ya mendapatkan yang namanya skripsi Pak Joko Widodo ketika itu ya, dan dimulai dari sana meruntut hingga saat ini ya, satu persatu akhirnya ambruk gitu ya. Yang pertama membuat kejadian ini adalah Rismond, dan Rismond juga yang akhirnya mundur ya. Dan sekarang kemudian Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dan Roy Suryo sepertinya juga sudah mulai ya, karena sudah tidak ada lagi kami melihat ucapan-ucapan lah atau statement-statement terkait ijazah tersebut, bagaimana analisisnya yang dulu itu luar biasa ya, seolah-olah itu menenggelamkan pola pikir kita ya, termasuk saya juga eh, terhipnotis bahwa ini adalah karya-karya ilmiah. Nah, setelah beberapa lama saya pelajari buku yang dikatakan itu hasil karya ilmiah, Jokowi White Paper, yang diberikan teman saya, Michael Sinaga, buku itu, dan saya pelajari cukup lama ya. Kalau dilihat itu bisa 1 bulan, tetapi karena beberapa waktu kadang saya tidak baca ya, karena ada kegiatan lain, itu mungkin lebih dari 1 bulan ya. Nah, dari hasil-hasil itu saya melihat ya bahwa itu bukanlah sebuah kajian ilmiah ya, bukanlah buku yang berbasis kajian ilmiah, karena di sana tidak jelas acuannya, rujukannya apa ya, dan juga kita tidak melihat di sana metode-metode untuk mengujinya itu apa, dan metode itu apakah sudah memang valid atau teknik analisisnya itu sudah valid dan reliable ya, semua instrumen-instrumennya, dan juga semua cara-cara kajiannya juga hampir bisa dikatakan ya minim sekali ya, jauh dari sebutan kajian ilmiah, jauh sekali. Nah, sejak itu saya mulai berpikir ini ada apa ya, ada apa dengan eh, mereka bertiga waktu itu ya, dan akhirnya karena ada kesempatan ketika Mas Roy Suryo menunjukkan surat keterangan lulusnya, ya saya punya izin ya, izin dari beliau sendiri, karena beliau yang mengatakan silahkan diuji siapapun ya. Nah akhirnya saya uji lah itu, saya lakukan penelitian yang komprehensif, dan hasilnya ya ternyata Mas Roy Suryo itu Mei 2023 seharusnya drop out ya. Dan kenapa diluluskan sementara Wakil Rektor 1 mengatakan itu ada kelalaian ya, seperti maladministrasi, dan ada potensi ya, dan dimungkinkan itu dicopot gelar beliau karena sudah melanggar aturan ya. Mandat dari sebuah aturan itu berlaku umum ya, semua mau tahu tidak tahu tentang aturan itu, seluruh mahasiswa akan terdampak karena itu sebuah mandat peraturan ya. Jadi ada peraturan, misalnya ini kalau kita tidak tahu tentang
apalah ya, KUHP, mencuri ayam itu hukuman segini, ya kita tidak tahu. Ya banyak masyarakat itu awam ya, tidak tahu, tetapi karena itu aturan berlaku untuk semua, maka yang mencuri ayam akan ada pidananya juga, kan seperti itu kira-kira ya. Nah sama ini, bahwa status mahasiswa itu harus DO ya DO gitu. Walaupun dengan mengatakan argumen apapun itu adalah aturan yang harus ditegakkan. Itu sebuah mandat yang harus ditegakkan. Nah, kembali ke topik tadi, teman saya, analisis dari teman saya tersebut ya, dari sebuah kota, itu sahabat. Minta maaf, itu sahabat, bukan teman ya. Sudah sahabat ya, karena cara berpikir, kerangka berpikir dan pola pikir-pikiran kami ya, pikir-pikir ya, itu sama ya, udah ya selaras lah, paling tidak itu sudah selaras. Nah, apa yang paling penting dari sini kita maknai bahwa kalau kita lihat ya, seperti Rismond, Roy dan Viva itu belum pernah, kalau kami lihat ya, belum pernah memberikan rekomendasi hasil penelitiannya kepada pihak manapun ya, lembaga manapun, misalnya ke Dikti, ke lembaga ataupun Kementerian Dikdasmen, ataupun ke rekomendasi ya, rekomendasi berdasarkan penelitiannya itu, ataupun ke lembaga terkait lainnya ya, katakanlah misalnya melapor ke kepolisian kalau memang ada masalah di sana ya. Nah, itu kan belum pernah ya. Nah, jadi sebuah keanehan juga, hasil penelitiannya tidak pernah direkomendasikan ya. Hanya membuat sebuah buku yang disebarkan ke orang-orang ya, masukkan ke kampus-kampus dan kemana-mana. Artinya kan ini menjadi sebuah apa ya, kalau kata Mardiansah Semar seperti propaganda ya, propaganda, sebuah propaganda. Itu Mardiansah Semar yang mengatakan, bukan kami ya. Nah, jadi kalau kami lihat lagi, ini agak unik ya, agak unik yang 3 orang ini tadinya ya, agak unik dalam hal apa sih motif penelitian mereka, kan gitu ya. Dan sekarang kelihatan satu persatu sepertinya mundur ya. Nah, itu sudah ada dalam analisis sahabat saya, dan saya juga sebenarnya mengakui itu benar ya. Tetapi itu tidak akan dibuka lah di sini ya, tidak perlu. Nah, yang pasti ini ada keanehan ya dari ketiga orang ini. Nah, kemudian aneh ya, bukan tuduhan apa ya, cuman apa ya, janggal lah ya. Kok motifnya ini apa sebenarnya ya? Kok rekomendasinya belum ada apa, membuat sebuah laporan ya, minimal seperti kami membuat laporan ya terhadap Dikti ya, kepada Dikti sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi universitas-universitas, maka kami membuat laporan resmi terkait gelar doktornya Mas Roy Suryo. Nah, sekarang kan mereka sudah meliti, rekomendasi hasil penelitiannya kemana, kan itu ya pertanyaan. Nah, kalau Bon Jovi itu memang masih dalam berkutat di situ-situ saja ya, artinya mereka berkutat di dalam apa ya, ijazah yang fotokopi yang dilegalisir ya untuk dipublikan. Nah, masih berkutat di sana. Kita belum melihat kajiannya ya, metode analisisnya, teknik analisisnya, hingga membuat sebuah rekomendasi ya. Nah, itu belum ada. Jadi hanya begitu-begitu saja. Kalau kami katakan pergi dari Petun ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, KIP ya, dan belum ada hasil kajian ya, kajian yang komprehensif belum ada, harus kita akui ya. Kemudian Bonatua yang mengatakan ini cuma kritik ya, bukan apa ya, kritik saja sebagai sesama rekan sejawat peneliti lah ya. Kemudian kepada Bonatua Silalahi yang malah sudah membuat buku ya, membuat buku, tetapi hanya outputnya ya buku. Ya nggak apa-apa, peneliti dengan output buku ya sudah, berarti tidak ada rekomendasi dari sana ya. Sebetulnya penelitian itu yang dibutuhkan adalah rekomendasi. Nah, rekomendasinya kami tidak tahu kemana ini ya. Apakah ada laporan ke Dikti, apakah ada laporan kemana ya. Nah, ini yang kelemahan-kelemahan dari para peneliti itu.
Nah, ini hanya sekedar masukan saja ya. Semoga bisa mencerdaskan untuk masyarakat. Yang penting kita jangan sampai terbelah, jangan sampai terpecah, jangan emosi ya. Karena ini adalah apa ya? Kalau teman kami, sahabat kami mengatakan, ini sandiwara-sandiwara seperti ini akan berakhir tidak lama lagi. Ya. Salam sehat, salam akademika, mari kita bersatu demi bangsa Indonesia.